102 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Ingar Sinaring Budi. Kami sedang berbincang tentang mendengar suara Tuhan. Silakan Kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Dan Pak Ingar, saya percaya ada begitu banyak kekasih Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini ingin mendengar suara Tuhan secara audible. Jadi pas butuh gitu Tuhan, sorry to say, saya mengumpamakan aja. Tuhan, saya mesti lanjut atau berhenti? Kemudian terdengar berhenti gitu. Seperti itu, pengennya begitu Pak. Gitu gak sih? Bapak dengarnya gitu gak sih biasanya? Itu biasa pemula aja. Oh, pemula. Jadi ada kasus khusus ya. Mendengar suara Tuhan secara audible itu seperti apa? Itu nanti Pak Ingar akan berbagi. Saya juga belum tahu nih kekasih Tuhan. Saya penasaran juga. Caranya bagaimana Pak bisa mendengar Tuhan, suara Tuhan secara audible? Ya, kita harus minimal punya kedekatan dengan Tuhan ya, bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tapi kita harus mengenal pribadinya, siapa yang kita sembah, siapa yang kita ajak berdoa, siapa yang harus kita ngomong. Itu Allah kita, Tuhan kita itu Bapak kita. Jadi kalau saudara punya konsep kalau Bapak di dunia tidak sama dengan Bapak di surga, harus punya konsep itu. Jadi jangan disamakan, wah Bapakku jahat di dunia ini. Tidak mungkin kalau aku minta mesti dikasih. Tidak mungkin Bapakku kayak gini ya. Jadi istilah konsep Papa yang di dunia ini menyebabkan saudara tidak punya figur ayah yang baik. Padahal kita punya figur Bapak yang di surga yang sempurna. Problemnya adalah ketika kita melihat Bapak kita di dunia ini itu tidak baik. Dan itu yang sedang iblis kerjakan hari-hari ini ya. Jadi, supaya kita ini tidak bisa melihat gambaran Bapak kita yang di surga yang baik. Yang Bapak sempurna enggak. Yang bisa kita lihat dengan mata itu pengaruhnya mata jasmani ya. Itu pengaruhnya besar sekali Pak terhadap kepercayaan kita, terhadap kedekatan kita dengan Bapak. Nah, bagaimana dengan hal ini kalau orang-orang yang memang punya hubungan yang tidak baik dengan bapaknya? Ya itu makanya figur ayah harus dipulihkan. Minimal dia harus, kalau dia tidak bisa mengampuni ayahnya atau tidak bisa menghargai seorang ayah, ya, dia agak sulit untuk menghargai Tuhan. Itu ada relasi. Itu ada relasinya ya. Kalau hubungan dengan Bapak di bumi tidak baik, sulit untuk berrelasi dengan Bapak yang di sorga. Ya, saya sering kali ngomong anak saya gini, kalau kamu tidak bisa dengar ayahmu, papamu, gimana kamu bisa dengar suara Tuhan? Papamu aja di dunia tidak bisa kamu dengar. Akhirnya saya melolok gitu ya. Walaupun kamu nyembah Tuhan, ya mungkin pakai bahasa apa percuma sedang. Bapakmu sendiri tidak kamu dengerin. Gimana bisa dengerin Bapak yang di surga? Itu nonsens ya. Berarti hubungan dengan Bapak di dunia harus dipulihkan dulu. Ya, jadi seorang anak itu harus punya hubungan baik dengan papanya. Tidak semua papa itu jahat, ya. Tapi kadang-kadang anak yang menyalahkan papanya terus. Ya, jadi papa tidak bisa ini. Ya memang papamu tidak bisa apa-apa. Tapi bapakmu di surga luar biasa, saya bilang gitu ya. Jadi jangan punya konsep kalau papa di dunia tidak bisa apa-apa, tidak bisa kita mintai, maka bapak di surga tidak mungkin dimintai. Kalau bapak di dunia mungkin tidak kita bisa sayangi, juga Bapak di surga tidak mungkin sayang sama kita. Itu konsep itu harus dibuang dulu. Konsep yang salah. Figur ayah yang keliru. Berarti bangun hubungan baik dengan Tuhan. Cara membangunnya kekasih Tuhan sudah tahu kan? Setiap hari harus ada waktu untuk ngobrol, nyembah ya. Sampai kita tahu isi hatinya Tuhan itu apa untuk kita. Terus kita ngomong aja sama kayak anak sama papa. Ya, jadi Pak, aku kepingin ini. Tidak usah doa bertele-tele ya. Terus sampai jengkang-jengking gitu ya. Istilah bahasa Jawanya. Sampai nangis, mewek, tidak perlu saya bilang. Ya, saya sering kali ngomong sama anak saya, istri saya, tidak perlu mewek. Kita punya ayah tuh yang luar biasa. Kamu belum ngomong tuh Bapak sudah. Ya, cuma karena Bapak kepingin kita ngomong sama papanya. Itu yang menjadi masalah di sini adalah gitu. Jadi bangun hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Next, bagaimana caranya kita bisa dengar Bapak kita ngomong? Ya, memang Tuhan kasih kesempatan. Jadi tujuan Allah atau tujuan Bapak ngasih kita suaranya saya dengar supaya kita ini bisa dipimpin. Ya, tujuan Tuhan kasih Roh Kudus ya. Itu salah satunya adalah memimpin kita hidup dalam kebenaran. Ya, jadi selama ini kita tidak pernah dengar suara Tuhan atau tidak pernah dengar Roh Kudus berbicara sesuatu, itu kita tidak punya arah yang jelas, tidak punya direction. Mau dibawa kemana hidup kita tidak jelas. Tapi kalau begitu sudah tahu suara Tuhan
pimpin saudara kemana, mau dibawa kemana, saudara akan peka dan akan tahan uji dalam menghadapi situasi. Nah, kalau ada pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Ada direction ya. Oke. Baik. Cukup 2 itu atau ada banyak ya? Jadi banyak syaratnya. Yang terpenting adalah jangan keraskan hatimu. Harus lembut hatinya. Kita coba baca dari Ibrani 3:15 coba. Ibrani 3 15. ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, jadi kenapa disebut pada hari ini? Atau enggak kemarin? Ya, hari ini tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 12. Besok 13. Besok kita boleh ngomong hari ini enggak? Enggak boleh dong. Yang akan datang ya. Tapi firman Tuhan lucu nih. Hari ini. Jadi kapan Tuhan ngomong? Hari ini. Kapan? Ya hari ini. Jangan kemarin dulu dan sebagainya. Enggak, hari ini. Jadi kalau saudara dengar hari ini, walaupun itu tanggal 12 Mei misalkan ini ya, nanti besok tanggal 14 Mei Tuhan ngomong apa lagi, ya hari itu juga Tuhan ngomong. Jadi saudara jangan katakan, loh Tuhan sudah ngomong. Enggak, hari ini juga hari itu. Ya, yang Tuhan izinkan. Prinsipnya adalah jangan keraskan hatimu, ya. Atau dalam bahasa lain jangan berontak hatimu. Tuhan kan ada mau ngomong, tapi sebelum ngomong Tuhan kita ini sudah punya sikap, sudah ngeyel dulu. Ya sudah sikap, wah nggak bisa, nggak mungkin, ya mana mungkin, gitu. Tadi kalau saya mengajar orang-orang misalkan ya tentang doktrin misalkan ya. Oh, enggak mungkin. Begitu saya kasih ayatnya, iya baru saya tahu loh. Padahal dia sudah pelayanan puluhan tahun, baru tahu ayat itu. Iya, saya baru tahu ya. Baru tahunya karena dia enggak ngeh. Padahal Alkitab sudah ribuan tahun yang lalu ditulis ya, karena hati kita merasa wah enggak mungkin ya. Open mind-nya enggak terbuka. Ya, jadi pikiran kita enggak terbuka, apalagi hati kita ya. Jadi ada hubungan hati, pikiran sama mulut kita itu ada hubungan semua. Jadi jangan suruh katakan, "Oh, telinga tok," enggak, ada hubungan semua. Misalkan contoh ya, saya dulu punya pegawai bisu tulis aku. Ya, ini luar biasa. Ya, ngerjakan orang bisu tulis itu kalau enggak punya hati sabar enggak bisa. Gitu Pak ya. Ngajarin harus bukan hanya pakai kata-kata mereka enggak denger ya. Tulisan, ya. Tulisan ditulis, diajarkan gini, step by stepnya gini. Satu kali tak tes aku ya. Coba kamu dengar di ruangan ini. Saya nyalakan bel besar, bel sekolah yang paling besar itu bel apa itu ya? Sampai lama. Tak tanya, kamu dengar sesuatu? Enggak dengar. Oh, berarti memang tulis betul. Wah, ini kalau di bel-bel. Sebentar, itu nemu di mana Bapak? Ya, ini ada orang ngasih, Pak Ingat tolong ini. Ya, ini ada orang yang mau kerja. Oke, tak terima ya maksudnya. Coba di trial dulu. Oke, kamu kalau bisa. Tapi saya mikir gini lah, ini nanti di dalam perjalanan naik sepeda motor di bel-bel nggak dengar, bahaya. Ada risiko kecelakaan saya yang tambah apa? Jadi masalah saya, toh. Jadi beban. Ada saya pikir gimana? Satu kali lagi ada lagi ini yang laki, yang perempuan juga ada ya. Jadi saya terima, saya bisa bandingkan yang laki gimana, yang perempuan satu kali tak tanya, iya. Nanyanya gimana Bapak kalau sama mereka? Pakai tulisan sama pakai gerakan gitu ya. Oh, dia bisa baca tulisan gerakan, kita. Iya, pakai gerakan. Jadi karena aku tanya yang ini gimana? Jadi saya belajar bahasa isyarat. Sekarang mungkin saya masih bisa. Karena sampai sekarang saya masih potong rambut sama bisu tuli. Jadi saya paham ya. Jadi mau gini ya, kalau gini masuk gini gundul udah. Jadi pakai salah kode, salah eksekusi ya. Jadi saya tanya satu kali, ini lucu nih, pengalaman lucu. Saya tanya, Mbak, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kamu mau minta apa dari Tuhan? Tak tulis kesembuhan, ya, bisa mendengar kembali. Terus minta apa, tak tulis semua, ada itemnya ya. Terus tak pikir, oke, kamu sekarang tak kasih kesempatan. Andai kata Tuhan hadir di tengah-tengah kamu mau minta apa? Ternyata minta HP yang ada videonya Zago. Oh, loh, bisa kenapa video? Kamu minta? Iya, supaya saya bisa gini-gini sama teman saya yang lain. Okay. Wah, sampai saya ketawa. Tuhan, ini Tuhan izinkan
tak kasih tahu ini ada mujizat untuk kamu. Kamu mau didoakan via tulinya bisa, enggak mau deh, enggak percaya, enggak mungkin loh. Dia bilang enggak mungkin, orang tuli bisa mendengar, enggak mungkin. Loh bisa nih, Alkitab ngomong, tak tunjukkan Alkitab, enggak mungkin, aku enggak percaya. Tapi begitu tak tunjukkan HP, ya ini yang saya cari. Jadi belum tentu orang yang bisu tuli atau Anda kata sudah mungkin tuli selalu hari, belum tentu orang minta disembuhkan tulinya, belum tentu. Mereka nyaman kok dengan ketuli. Mungkin dengan tuli karena mereka masih pakai bahasa isyarat mungkin ya. Itu seperti analogi kita juga ya. Kita ini enggak kok, saya biasa-biasa aja, enggak mendengar suara Tuhan, biasa aja gitu ya. Ini menurut survei hanya 25% orang yang mendengar. Yang 70%-nya itu datang kemana tuh? Oke, jadi kalau Anda mau dengar suara Tuhan, Anda bisa membangun kedekatan dengan Tuhan. Pak, tadi Bapak katakan mendengar suara Tuhan itu audible untuk semua orang ya, bisa. Jadi sekarang yang nggak bisa dengar suara Tuhan gimana nasibnya? Ya kasihan juga nih. Kasihan juga ya. Eman, kita punya Bapak yang baik, Bapak yang sempurna, ya kepingin deket sama kita, ya tapi kita sendiri mungkin dengan sikap yang salah atau konsep yang salah, pengertian yang salah atau teologi yang salah menyebabkan kita sendiri tidak punya hubungan. Walaupun kita pintar secara teologis ya, tapi kalau tidak dengar suara Tuhan kita kadang-kadang itu sembrono, ya arogan, bahaya ya. Akhirnya pengalaman kita dijadikan doktrin. Padahal pengalaman kita bukan firman. Kita katakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus atau rema Kristus. Itu penting. Jadi bukan pengajaranmu yang lebih penting daripada firman Kristus. Oke. Baik. Ini pertanyaan klasik yang sering kali ditanyakan, dan setiap kali kita membahas mendengar suara Tuhan selalu pertanyaan ini yang muncul. Bagaimana kita bisa bedakan itu suara yang kita dengar secara audible itu suara Tuhan atau itu suara iblis atau suara hati kita? Ya. Salah satu prinsip kalau kita mau dengar suara Tuhan itu ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Tidak ada ketakutan, ya, ada kepastian, tidak kebingungan itu. Kalau suara iblis itu membuat kita bimbang, ya, sanksi dan sebagainya. Ya, atau egois, membuat kita egois. Tapi kalau suara Tuhan itu membuat hati kita tuh bisa hancur luluh, ya, bisa membuat lembut hati kita. Kalau suara iblis membuat hati kita ini kaku, kasar, ya. Tapi kalau hati Tuhan membuat kita nih, walaupun yang hatinya kasar, jahat sama sekali, tapi begitu dengan suara Tuhan yang lembut, orang itu akan nangis, aku. Ya saya perhatikan teman-teman yang dulunya mungkin kasar, penjahat besar misalnya, yang kita dengar, tapi begitu dia dengar suara Tuhan, nangis, aku, nangis. Sampai sekarang, loh, kenapa Bapak nangis? Iya, saya tidak tahan. Kayak gini suara Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita belum pernah mengalami suara Tuhan, kita merasa impossible, tidak masuk akal ya. Tuhan jauh di atas ya. Tapi saudara harus ingat, Tuhan bukan hanya pencipta yang model determinisme, artinya gini, hanya membuat kayak pembuat tukang jam gitu ya. Hanya membuat jam bukan ditinggal, enggak. Tapi Allah memelihara sejak dulu sampai sekarang. Itu Allah Alfa dan Omega kita yang kita dengar. Oke. Pak, berarti ketika kita membangun kedekatan kita dengan Tuhan dan kita bisa mendengar suara Tuhan, itu tandanya itu suara Tuhan adalah ada damai sejahtera dalam hati kita, ada ketenangan, tidak takut tadi dikatakannya. Nah, kalau hari-hari ini kan banyak orang yang tidak bisa mendengar secara audible, akhirnya mereka bisa jadi nanti Pak Inger dicari-cari orang nih, Tuhan ngomong apa tentang saya gitu. Tapi saya tidak mau. Enggak mau ya. Saya malah tidak mau dicari orang. Enggak mau dicari orang ya. Enggak apa-apa kalau nyarinya mau memberkati Bapak kan enggak apa-apa ya. Ya. Orang sekarang itu lebih mau yang instan, Pak. Tadi kan prosesnya panjang gitu. Panjang. Bangun hubungan dengan Tuhan. Itu kan tidak butuh tidak bisa dalam waktu sehari 2 hari, Pak. Itu long term ya. Nah, saya butuhnya sekarang, Pak, dengar suara Tuhan gitu. Akhirnya mereka itu tadi seperti saya tanyakan di awal tadi ya. Cari aja yang bisa dengar suara Tuhan. Cari Pak Ingar bisa dengar katanya secara audible gitu. Nah, bagaimana untuk menghadapi orang-orang yang lebih suka dengan yang instan ini? Ya, kita nanti akan jatuh ke canayang ya, atau perdukunan atau mistik ya. Eman sungguh sangat tragis kalau kita ini datang ke hamba-hamba Tuhan yang backgroundnya mistik ya.
Akhirnya semua dianggap mistik semua, ya ditafsirkan semua dan sebagainya. Padahal kita ini punya Tuhan yang luar biasa, ya. Roh Kudus bisa berbicara, ya, baik lewat mimpi gitu ya. Itu juga cara Tuhan berbicara kepada kita. Terus lewat teguran-teguran yang Tuhan kasih, lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Sebenarnya Tuhan sudah ngomong, cuma kita ini tidak peka, ya, tidak peka, tidak bisa memahami karya Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang ketika kita hendak melakukan sesuatu kan, di hati kecil kita itu ada rasa, ada seperti suara gitu yang bilang jangan ambil yang ini. Apakah itu juga termasuk suara Tuhan? Hati nurani bisa, tapi kalau hati nurani sudah rusak atau dirusak kita sendiri, itu tidak ada kepekaan. Akhirnya kayak rem itu sudah tidak ada remnya lagi, blong sudah. Tabrak kanan kiri ya. Oke, jadi hati-hati juga ya. Tidak bisa kita generalisasi bahwa ini suara Tuhan. Bukan, tidak bisa. Ya, jadi suara Tuhan itu karena kita bayangin gini, wah gimana sih kayak suaranya ya menggelegar atau gimana. Itu di satu raja-raja katakan itu Tuhan dalam badai nggak ada dalam angin sepoi, malah angin sepoi-sepoi ya dalam angin sepoi malah ada dalam gempa itu ada 4 tahap, ada api. Tak lihat ya toh luar biasa Allah. Kadang-kadang Tuhan tidak kerjanya tidak pakai cara kerja seperti manusia. Ya kita dibuat takut dulu ya, tapi tidak dibuat kita tidur ya. Kita katakan Tuhan memberkati pada waktu kita tidur ya. Aneh tapi betul saya pernah ngalami ya. Jadi pada waktu kita tidur atau waktu kita kecapean, ada bel yang masuk ya, rezeki bisa masuk ya. Ndak usah kita cari ya, tapi ndak usah, kita tidur aja ya. Pak Ingar boleh berbagi pengalaman dengan kekasih Tuhan ketika mendengar suara Tuhan melalui momen apa, peristiwa apa, dan Tuhan bilang apa? Ya, misalkan contoh bagaimana kita bisa diberkati Tuhan gitu ya. Ini yang sering orang minta toh. Karena kita ini kerja keras ya. Pengalamannya Bapak pribadi coba ya. Kerja keras cari sana cari sini, enggak dapat ya. Satu kali saya dapat permintaan dari teman saya ya. Telepon ke istri saya. Pas di speaker ya. Jadi ini karunia mendengar saya. Dengarkan teleponnya istrinya. Pas di speaker, carinya ini gini. Si istri saya bilang, tidak mungkin, tidak ada. Itu tidak ada, semua orang tidak punya dari situ. Terus saya bilang, kalau ada gimana? Oh, tidak mungkin loh. Tidak mungkin. Siapa tahu ada, tidak mungkin. Terus saya bilang, kalau ada ya PO gitu ya, kalau bahasa Jawa. Terus ambil loh itu berkat tuh. Betul ya? Iya betul. Saya tanya Tuhan, ini ada permintaan. Ini hot buyer katanya ya. Ini gimana Tuhan caranya? Terus satu kali setelah saya ngantarkan anak saya sekolah ya di Sidoarjo itu, saya pas tikungan saya nyembah Tuhan, tanya Tuhan, nyembah waktu ya. Terus Tuhan ngomong audible, coba cari namanya si A ini, dijual rukonya, rumahnya dijual. Masa Tuhan? Iya, cari on sekarang. Tak cari aku. Ya, dah betul. Dicari, tak cari, ketemu saya ya. Padahal sudah lama saya tidak pernah berjumpa dengan orang itu 7-8 tahun. Saya cari, akhirnya tanya, Pak, posisi di mana? Oh, saya masih posisi di luar kota. Bisa ketemu? Iya bisa, besok ya. Saya besok. Saya tanya, betulkah mau dijual? Iya, dari dulu mau tak jual, cuma tidak laku-laku. Akhirnya saya bilang, oke, kalau gitu besok kita ketemu. Akhirnya dalam waktu cuma 2-3 menit deal ya. Itu gimana kalau tidak karya Tuhan? Itu yang pertama tentang berkat. Yang kedua, ada orang siapa yang mau maju diberkati Tuhan. Ya saya ini bagian yang apa ya, kalau bahasa Jawanya ini apa, yang bagian belakang tuh. Bagian nangkep itu. Nangkep orang yang jatuh-jatuh tuh. Saya senang nangkep orang yang jatuh-jatuh. Bukan ditangkap jatuh, tapi saya senang satu kali. Saya enak ya orang didoakan jatuh ya. Bapak pernah jatuh? Pernah satu kali. Ya, tapi yang jatuh kan banyak. Banyak jatuhkan orang. Terus nangkepin orang. Terus nangkepin. Saya enak ya orang didoakan ya. Supaya diberkati Tuhan, diberkati. Saya ngomong, Tuhan, kalau orang di depan bisa didoakan, bisa apa yang mendoakan, kepingin orang yang didoakan itu bisa diberkati. Masa saya tidak kepingin Tuhan? Terus Tuhan, kamu mau minta berapa? Loh, mau minta berapa? Saya ditanya, nilainya berapa? Saya bingung, saya tidak pernah istilahnya saya tidak pernah berbisnis secara saya sebut, loh, gak kebesaran, kuat atau kurang? Saya malah kebingung, tak turunkan, malah saya tak turunkan, loh, betul memang dapatnya segitu. Jadi kadang-kadang Tuhan ngomong itu bukan guyon ya, tapi kadang-kadang
dalam satu peristiwa Tuhan ngomong, kamu minta berapa? Kalau anakku ini yang di depan tak berkati, kamu juga kepingin enggak? Gitu ya, bukan diiming-imingi, tapi kadang-kadang iya, kenapa ya selama ini saya nampani banyak orang ya ngangkat orang-orang tapi saya sendiri tidak pernah minta gitu ya. Terus coba saya sekali Tuhan minta Tuhan ya. Dan betul terjadi itu yang tentang berkat. Terus tentang ini saya kadang-kadang ini riskan ya, saya ngomong gini, kadang-kadang dalam satu ibadah atau dalam pertemuan Tuhan ngomong gini, namanya si A mati, kaget saya. Itu kalau secara psikologis saya menyampaikan gimana sih? Bisa dipukul orang. kamu tuh ya dongak sehat begitu, dongak nolong mati gitu ya. Sampai saya ini tidak berani, saya hanya ngomong beberapa orang. Tuhan ngomong gini sama saya, cuma saya tidak berani ngomong sama orang itu. Yes, nanti kita tunggu aja. Akhirnya betul juga. Sampai saya nangis aku. Tuhan jangan kasih karunia kayak gini Tuhan ya. Kayak audible gini saya ketakutan ya. Menyampaikan orang kayak gini saya takut ya. Kasih yang jalan yang bisa membangun orang, bisa bisa punya hubungan baik dengan Tuhan. Gitu. Oke, jadi hubungan baik dengan Tuhan itu akan membuat kita jadi seperti Abraham itu ya. Tuhan mau melakukan apa gitu, Tuhan ngomong sama Abraham hidup kan. kita lebih energi dan lebih banyak variasi hidup kita. Jadi jangan monoton gitu ya. Tidak bisa monoton. Baik, kekasih Tuhan, Anda bisa mulai bergabung, menyusul yang sudah bergabung. Ternyata betul, kalau bicara suara Tuhan itu banyak yang penasaran Mbak ini. Sabar ya kekasih Tuhan. Kami akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan Anda sesaat lagi. Dan tentu saja Anda bisa menyusul bergabung lewat jalur telepon, SMS maupun WA. Teleponnya 0315046000, SMS WA 0813 330 60000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.